Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 praktikan Ankuan Shift C akan menjelaskan tentang asidimetri dan alkalimetri. Asidimetri merupakan penetapan kadar secara kuantitatif terhadap senyawa-senyawa yang bersifat basa dengan menggunakan larutan asam. Sebaliknya, alkalimetri adalah penetapan kadar senyawa-senyawa yang bersifat asam dengan menggunakan larutan basa. Untuk menetapkan titik akhir proses netralisasi ini digunakan indikator. Indikator adalah suatu senyawa organik kompleks dalam bentuk asam atau basa yang mampu berada dalam keadaan dua macam bentuk warna yang berbeda pada konsentrasi H+ tertentu dan pH tertentu. Jalannya proses titrasi netralisasi dapat diikuti dengan melihat perubahan pH larutan selama titrasi. Yang terpenting ialah perubahan pH pada saat dan di sekitar titik ekuivalen, karena hal ini berhubungan erat dengan pemilihan indikator. Terdapat berbagai macam indikator yang dapat digunakan dalam titrasi asam basa. Indikator ini tidak bekerja pada satu pH tertentu saja, namun dengan cara mengubah rentang pH yang sempit. Zat indikator yang umumnya digunakan dalam titrasi asam basa adalah metil jingga dan fenolftalein. Apabila reaksi terjadi antara asam kuat dengan basa lemah, maka lebih cocok digunakan indikator metil jingga. Kemudian, untuk reaksi antara asam lemah dengan basa kuat akan lebih cocok jika digunakan indikator fenolftalein. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini ialah untuk alat ada batang pengaduk, beker gelas, bulb, piret, corok, dan yang lainnya. Adapun bahan yang digunakan adalah asam oksalat, aquades, asam salisilat, etanol, dan juga indikator. Adapun cara kerja pada praktikum kali ini, yang pertama itu pembuatan asam oksalat 0,1 N. Asam oksalat ditimbang lalu dimasukkan ke dalam labu ukur dan ditambahkan 50 aquades untuk melarutkan padatan. Selanjutnya, pembuatan NaOH, dididihkan aquades agar bebas dari CO2 sebanyak 2,5 liter, lalu ditimbang padatan NaOH dengan menggunakan kaca arloji sebanyak 10 gram. Setelah itu, aquades yang telah dididihkan dipindahkan ke beker gelas dan ditutup dengan plastik wrap untuk didinginkan sejenak. Lalu, larutkan padatan NaOH ke dalam 2,5 liter aquades yang sudah bebas dari CO2. Kelima, yaitu pembakuan NaOH. Pertama, dimasukkan larutan asam oksalat ke dalam Erlenmeyer sebanyak 10 ml menggunakan pipet volume dan tambahkan indikator PP beberapa tetes. Masukkan larutan NaOH ke dalam buret, lalu titrasi asam oksalat yang telah ditambahkan indikator PP sedikit demi sedikit sehingga terjadi perubahan warna. Percobaan ini dilakukan sebanyak 3 kali. Asam oksalat merupakan larutan baku primer di mana memiliki tingkat kemurnian yang tinggi dan telah diketahui konsentrasinya. Asam oksalat digunakan sebagai larutan yang digunakan untuk standarisasi larutan lainnya. Pada pembuatan larutan NaOH, pertama kali aquades sebanyak 2,5 ml dididihkan terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar aquades bebas dari CO2 sehingga NaOH tidak bereaksi dan terbentuk senyawa yang tidak diinginkan seperti natrium karbonat pada saat NaOH dilarutkan. Lalu, aquades yang telah dididihkan dipindahkan ke beker gelas dan ditutup oleh plastik wrap agar CO2 tidak kembali masuk ke dalam aquades saat proses pendinginan. Kemudian, padatan NaOH ditimbang menggunakan kaca arloji pada timbangan analitik. Hal ini disebabkan karena NaOH bersifat hidroskopis sehingga mudah mencair pada suhu ruang. Larutan NaOH merupakan larutan baku sekunder dan memiliki kemurnian yang rendah sehingga konsentrasi yang dimiliki kurang stabil, di mana dapat menurun dari semakin lamanya proses penyimpanan. Maka, larutan NaOH harus dibakukan terlebih dahulu sebelum digunakan dengan menggunakan larutan baku primer yang memiliki tingkat kemurnian tinggi dan telah diketahui konsentrasinya. Reaksi pembakuan NaOH menggunakan larutan baku primer asam oksalat sebagai analit. Pada pembakuan NaOH dilakukan titrasi asidimetri di mana NaOH digunakan sebagai titran.
Larutan asam oksalat diberikan 3 tetes indikator PP yang berfungsi sebagai pemberi tanda apabila titrasi telah mencapai titik ketimbangan yang ditandai dengan terjadinya perubahan warna merah muda, yaitu di antara pH 8,1 sampai pH 10. Apabila belum terjadi kesetimbangan, maka larutan tidak berwarna. Namun, apabila penambahan yang dilakukan pada proses titrasi berlebih, maka warna pada larutan akan semakin pekat menjadi merah. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.